Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan kebenaran firman yang ajaib. Kali ini kita akan membicarakan tentang ajaran-ajaran sesat. Ada terlalu banyak berkeliaran di sekitar kita, maka betullah apa yang Yesus katakan, bahwa zaman-zaman ini akan diwarnai dengan kesesatan yang luar biasa. Yang menjadi mengagumkan adalah para pengajar-pengajar sesat atau guru-guru sesat atau nabi-nabi palsu justru diikuti dengan fenomena mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, sudah jelas mereka pasti mengabaikan ajaran, ya. Dan akhirnya memporak-porandakan, tetapi harus jujur kita katakan bahwa para pengajar sesat selalu menyenangkan. Karena memang telinga manusia berdosa, telinga sesat selalu ingin hidup dalam keagamaan tidak seperti apa yang Tuhan mau, pasti seperti apa yang kita mau. Beragama yang bebas, beragama yang menyenangkan rasa, itu menjadi warna. Ya, maka juga tidak heran kalau Yesus mengatakan banyak dipanggil, sedikit dipilih. Bahasa sederhananya, banyak orang berbondong-bondong orang pergi ke gereja, sedikit yang masuk surga. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang harus hati-hati. Tetapi surga itu sendiri, ya, ketika Alkitab bilang banyak dipanggil, sedikit ke surga, pasti nggak banyak yang mau, bukan? Tapi sekarang justru diobral dan orang suka setengah mati. Sampai akhirnya terjadilah kelucuan-kelucuan yang sangat menggelikan karena manusia akhirnya beragama tapi tak mau menaklukkan diri kepada yang dipercayanya. Bilang percaya Tuhan tapi tidak mau menaklukkan diri pada kehendak Tuhan itu. Nah, ini penting untuk kita hati-hati. Nah, bagaimana mencermati, bagaimana memahami tentang ajaran sesat dan sikap hati-hati. Ini akan kita bahas dalam beberapa kali, saudara. Tapi yang bagian ini dulu, pertama hati-hati secara umum kita akan melihat dulu apa yang dikatakan Alkitab tentang sikap terhadap ajaran sesat. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus 2, 1-3 demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maka mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Lalu 1 Timotius pasal 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6 dikatakan begini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tayul-tayul dan dongeng nenek-nenek tua.
latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara, ini menjadi sangat penting untuk kita belajar, untuk kita pahami bersama. Bagaimana kenyataan para rasul melihat dengan jelas dan mengumandangkan apa yang akan terjadi. Di dalam 2 Petrus maka dikatakan bagaimana kemudian nabi-nabi palsu ya akan ada. Sejak kapan? Dulu sampai sekarang. Di era Musa, di era para nabi, yang namanya nabi palsu sudah ada. Saudara-saudara, nabi-nabi palsu adalah mereka yang memalsukan Alkitab. Maksudnya bagaimana sih memalsukan Alkitab? Bikin duplikasi, fotokopi? Tentu bukan. Mereka berbicara atas nama Tuhan, tetapi sebetulnya mereka berbicara untuk kesenangan dirinya saja. Sehingga seluruh ajarannya tidak ada kaitannya sebetulnya dengan apa yang diajarkan Alkitab. Mengapa? Pertama harus dipahami, saudara. Ajaran Alkitab harus jujur, kita nggak suka. Ajaran Alkitab itu tidak menyenangkan. Ya, ajaran Alkitab itu membuat kita nothing begitu loh. Makanya Musa pernah berkata kepada orang-orang Israel, yang Tuhan kehendaki darimu itu bukan hanya sunat lahiriah, tapi hatimu, pikiranmu yang jorok itu. Supaya kau menaklukkan diri pada kehendak Tuhanmu itu. Dan bagaimana ajaran-ajaran kita mengajarkan, mengatur sedemikian rupa hidup yang bertanggung jawab, supaya orang jangan diperbudak oleh hawa nafsunya. Begitu pula di perjanjian baru, Yesus bahkan lebih tegas lagi. Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Waduh, luar biasa ya. Dan dia mengucapkan kalimat yang menggegerkan, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Bukan tidak bisa dan tidak masuk. Tolong bedakan dulu. Tapi menggambarkan dengan segera menunjukkan betapa luar biasanya situasi yang ada. Gambaran di kitab Wahyu misalnya jemaat Laodikia, jemaat kaya raya. Selalu bikin apa saja dan berhasil luar biasa. Tuhan berkata, aku tahu apa pekerjaanmu, apa yang kau layani dalam pelayananmu. Tapi ku benci dengan engkau suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, aku muntahkan. Mereka melayani Tuhan, melayani. Mereka di dalam gereja, di dalam. Tapi mereka mengandalkan kekuatan diri dan finansialnya. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan dan kerjakan dalam ukuran kuantitatif. Keorganisasian, tapi tidak kualitatif. Saudara-saudara, jadi ajaran sesat ini bukan sesuatu yang menakutkan, justru menyenangkan. Ya, bukan sesuatu yang kemudian membebani dengan hal-hal yang membuat kita menjadi sulit. Justru cocok dan menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Dan kita memang adalah orang-orang yang berpusat pada keinginan kita, kegairahan kita. Kita tidak pernah mau dengan rela menaklukkan diri pada kebenaran. Kita mau menunggangi kebenaran. Itu yang mengerikan. Dan membuat ajaran-ajaran sesat itu muncul dan bertumbuh subur. Oleh karena itulah dikatakan di sana bahwa mereka mengajarkan kebenaran itu dengan memalsukannya, sehingga mereka menggeser seluruhnya atas nama Tuhan. Ya, ini penting saudara-saudara. Sehingga di dalam hal itu dari segi ketokohan, maka tokoh dari agama itu atau nabi-nabi palsu itu jadi lebih penting dan paling penting. Dia dimitoskan, dia dikultuskan. Sepertinya orang dekat dengan dia, memegang dia itu sudah jadi luar biasa. Ya, sepertinya kalau dia ngomong pasti benar dan tidak mungkin salah. Sudah salah pun dianggap tidak. Hal ini dengan mudah saudara bisa lihat di kiri kanan saudara. Dengan sederhana kita bisa menemukannya. Tapi biasanya bahasa basi yang diucapkan adalah apa? Bahasa basinya adalah sirik aja. Kalau memang Tuhan gak ada sama dia, gak mungkin dia begitu. Mana mungkin dia diberkati. Itu kan diberkati maka bertumbuh dan berkembang. Tampaknya orang Kristen sangat naif dan lupa. Ada terlalu banyak penipu yang sukses. Ada terlalu banyak penjahat yang luar biasa berhasilnya. Banyak politisi-politisi busuknya luar biasa. Tapi keberhasilannya juga luar biasa. Banyak yang lupa tampaknya bahwa banyak pengajar-pengajar kacau yang bukan Kristen pun punya pengikut banyak bahkan sampai jutaan. Lihatlah dunia, bukalah jendela, bercerminlah. Kalau kuantitatif ukurannya, maka Yesus adalah orang yang gagal karena sedikit pengikutnya. Yang banyak adalah yang menyalibkan dia. Yesus adalah orang yang gagal karena secara ekonomi tidak menjanjikan. Di matinya pun tak meninggalkan warisan. Tapi siapa yang mau seperti Yesus? Mana ada? Karena itulah hidup kita perkelahian yang semestinya. Mencintai dia lebih dari diri. Memang itu sangat menyakitkan. Makanya dikatakan menyangkal diri itu menjadi gugatan dan tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Jadi hati-hati ajaran sesat, yaitu mereka-mereka
Para nabi-nabi palsunya yang mengkultuskan dirinya. Sehingga tataran organisasi semua diatur untuk dia. Sekalipun bahasanya bagus. Oh, ini bukan untuk saya hanya hamba Tuhan, semua ini untuk Tuhan. Tapi Tuhan lewat dia. Jadi saudara-saudara, seringkali memang ucapan-ucapan yang tampaknya begitu sederhana itu, saya kadang-kadang pun bingung dengan satu kali ngomong aja pun, misalnya kita udah tahu dia ini kacau nih. Tetapi heran sekali. Orang yang menyukainya banyak. Tetapi harus jujur juga saya akui, memang itu gambaran Alkitab. Sehingga perkelahian kita adalah bagaimana kesetiaan diri dalam setia kepada kebenaran Tuhan tanpa menguranginya. Karena itu jangan pernah mengkultuskan manusia lebih dari Tuhan itu. Sekalipun dia memakai bahasa, ini bukan saya. Tapi lihatlah dari kehidupan sehari-hari, tampak sekali. Semuanya akhirnya bersumber dari dia dan kembali kepada dia sang pemimpin. Dunia sudah dihebohkan, diajarankan, diwarnai oleh hal seperti ini. Ulang berulang, tapi nggak pernah selesai-selesai. Catatan-catatan di dalam gereja, sejarah gereja menunjukkan terlalu banyak yang bisa kita pelajari dari ajaran sesat. Tapi sampai sekarang masih eksis. Ratusan tahun sudah. Entah bagaimana orang tidak mau belajar. Ini fakta. Betapa bahayanya kesesatan. Karena memang sangat mengikat, cocok dengan selera. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengkultusan pribadi selalu menjadi bahaya. Karena itu kenali, cermati, dan hati-hatilah di sana. Jangan mengkamuflasenya, menutup-nutupinya dengan diberkati Tuhan karena jumlah banyak. Ajaran sesat, ingat. Bukan 10-20 tahun umurnya, sudah ratusan tahun sampai sekarang masih eksis. Saudara mau bilang apa? Kita bilang Mormon sesat karena poligami. Saksi Yehova sesat karena tidak percaya Yesus Kristus Tuhan. Tapi faktanya banyak. Saudara mau apa? Belum lagi kalau saya jabarkan bagian-bagian ajaran yang lainnya. Tokoh-tokoh mereka itu betul-betul kagumi, luar biasa. Ya, itu fakta, saudara. Ya. Nah, kemudian aspek yang kedua yang juga menarik, bukan saja bagaimana kemudian mereka ini yang dijadikan tokoh, tetapi bagaimana kemudian tujuan-tujuan mereka yang menjadi kepuasan diri sendiri. Ya, ada satu memang puas menjadi pemimpin. Seperti David Koresh yang bisa mengajak orang-orangnya dengan membakar gedung tempat mereka tinggal. Begitu militan. Atau Jim Jones yang kemudian masing-masing semua orang diajak dan membunuh dirinya. Saudara pernah berpikir betapa ajaran-ajaran seperti ini adalah nyata dan berhasil di era modern. Mengajak orang mati mau loh. Jadi kita perlu untuk membuka mata dengan lebar-lebar, lalu mengenali, memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi ajaran-ajaran yang mengerikan ini menjadi pembelajaran penting bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan kita yang seutuhnya. Bagaimana kita mengimani keimanan yang seharusnya. Bagaimana hidup menyenangkan hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cobalah pikirkan, cobalah lihat, cobalah renungkan. Bagaimana kemudian orang-orang yang mengkultuskan diri itu, kemudian mereka menjadi orang-orang yang terus-menerus hidup dikuasai hawa nafsu dan mencari keuntungan tiada henti. Dengan beribu dalih, mereka menggugat dan menggerakkan supaya umat mengumpulkan pemberian kepada mereka. Dibangunlah kalimat kalau memberi kepada mereka, umat akan berbahagia, akan tambah kaya, akan murah rezekinya. Dibangunlah pengkultusan seakan-akan mereka sumber rezeki, seperti orang pergi menyembah patung A, patung B, memberikan sesajen, harap rezeki kembali. Terjadi, saudara. Tapi lagi-lagi pakai nama Tuhan. Nah, jadi apa yang terjadi pada guru-guru serakah, guru-guru palsu yang terus-menerus mencari keuntungan. Dan mereka membuat cerita-cerita isapan jempol seperti yang saya bilang tadi. Yang memberi pada saya itu ternyata mereka diberkati. Si Anu begini. Sekarang usahanya begini. Sejak kapanlah pendeta bisa membuat perusahaan atau usaha umatnya terberkati? Mana ada yang bisa membuat itu dan memberkati, itu hanya Tuhan. Saya pendeta dan saya akan mendoakan, tapi tidak akan memanipulasi. Sekalipun saya amat sangat mengerti fakta itu.
Karena bisa kumainkan itu untuk keuntungan diri. Tapi daripada aku menjadi musuh Tuhan, mendinganlah orang yang tidak menyukai kita ini. Kebenaran harus kebenaran dan jangan dikurangi. Sehingga dengan demikianlah kita berkelahi dalam kehidupan memainkan peran kita. Bagaimana hidup semestinya di dalam perjalanan keseharian kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Inilah yang menjadi perlu di dalam hidup orang percaya, saudara-saudaraku. Oleh karena itulah apa yang sudah kita jalani di dalam kehidupan perlu kita berjaga diri. Jadi perhatikan tadi. Bagaimana pertama dikatakan mereka akan mengkultuskan dirinya, membesar-besarkan dirinya. Tuhan pun mereka manipulasi, seakan-akan mereka menjadi wakil Tuhan, agen Tuhan yang tidak pernah mungkin bisa salah. Sudah salah pun umat dicekokin dan menjadi gelap mata, bilang tetap benar. Satu peristiwa baru terjadi, saudara. Kompas.com pun mengutipnya. Ya, beredar juga di mana-mana. Seorang pendeta berkata bahwa Tuhan sudah minta maaf kepadanya karena sementara tidak bisa membantunya pada sebuah persoalan yang sedang dihadapinya. Saudara, sejak kapanlah Tuhan minta maaf? Cobalah saudara pikirkan itu. Tetapi heran, seluruh umat tetap percaya itu betul. Lalu mereka bilang maksudnya bukan Tuhan minta maaf atau apapun, tapi Tuhan menyatakan ya diperhaluslah. Bahwa pada waktu terjadi itu Tuhan mengizinkan terjadi, jadi Tuhan gak bisa ikut dulu. Sorry ya, kira-kira begitu. Tapi apa iya dalam rencana Tuhan, baik buruk menurut ukuran kita, lalu Tuhan mesti minta izin sama kita? Di mana ada ayat di Alkitab? Sejauh bumi daripada langit, sebegitu jauhlah beda pikiran kita dan pikiran Tuhan. Nah, bagaimana mungkin Tuhan di downgrade, harus berdiskusi dengan kita tentang apa yang akan terjadi? Tapi bisa jadi diambil ayat-ayat. Seperti Habakuk dialog sama Tuhan misalnya. Dipelintirin semua pada konteks yang berbeda. Tetapi itulah kejadian. Seperti Tuhan ngomong sama Abraham. Negosiasi katanya. Tapi cobalah saudara pikirkan dengan jernih. Abraham itu pra-Taurat. Belum ada Alkitab. Kita ini sudah zaman PB. Ada PL, ada PB. Kenapa ya dimanipulasi begitu? Miris saudara-saudara. Abraham tak punya kitab satupun. Kita punya. Musa bergumul untuk mencatatkan kebenaran Allah. Allah mengajar dia. Tapi itu pun Tuhan bilang apa, engkau sudah melanggar kekudusanku di depan umatku. Cukup kau sampai Nebo. Dihukum begitu serius. Dan Musa adalah yang pertama menuliskan hukum Taurat. Kitab Kejadian, Keluaran dan seterusnya. Zaman Abraham tidak ada itu. Tapi main pukul rata saja semua. Ambil seenaknya. Nah ini kan bahaya saudara-saudaraku. Tapi lagi-lagi umat. Ada di Alkitab loh Pak. Ini yang repot. Tapi nggak lihat konteksnya di mana. Lagi bicara apa? Siapa dan bagaimana? Nah harus dong. Kita tidak boleh abai pada hal-hal yang seperti itu. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih. Pengkultusan diri. Ya, mencari keuntungan bagi diri. Bagaimana mereka mengumpulkan pundi-pundi mereka dengan materi yang limpah. Sehingga gaya hidup mereka amat sangat berkelas. Ini perlu hati-hati, saudara. Dan mereka berkhotbah sesuai dengan isapan jempol katanya ya. Cerita-cerita yang memang enak di kuping. Ini pula yang jadi problem. Dan umat itu sangat suka. Tapi lagi-lagi saya bilang, kalau kita dengar kebenaran pasti kita nggak suka. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Siapalah yang suka? Sangkal dirimu, pekol salibmu, siapalah yang mau? Maka berita kebenaran tak lagi dicintai. Ini memang jadi persoalan tersendiri. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berkelahi dalam kehidupan kita ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepadanya dan jangan sampai salah. Oleh karena itu, hindarilah mereka-mereka. Hati-hatilah terhadap ajaran-ajarannya yang sesat-sesat itu. Tapi bagaimana engkau tahu itu sesat apa tidak kalau engkau tidak pernah membaca Alkitab dan mencintai Alkitab? Saya suka mengatakan orang Kristen rajin ke gereja, banyak dengar khotbah, tapi miris. Sangat miskin, sangat sedikit baca Alkitab. Sampai dia tidak tahu khotbah itu betul apa tidak, dia juga tidak tahu lagi itu. Apakah ayat itu memang begitu artinya? Mana dia ngerti lagi? Karena dia tidak pernah baca Alkitab. Lalu rasa sudah ke gereja. Kita jadi kayak orang berdukun yang percaya kepada mantra.
Kita percaya apa kata pengkhotbah dan bukan apa kata Alkitab. Karena itu kita dengar pengkhotbah tapi tidak baca Alkitab. Saya pendeta, dengarkan kalimatku tapi jangan segera percaya. Baca Alkitab yang kita baca. Baca ulang dan teliti, begitu apa enggak? Kalau enggak ya jangan ikutin. Biar kata pendeta Bigman Sirait 1000 kali Bigman Sirait pun enggak pusing itu. Nah inilah bagaimana kita perlu bersikap penuh dan bersikap utuh. Karena kebenaran tidak akan bisa dipermainkan dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi apa yang dikatakan tadi, jauhkan dirimu dari tahyul nenek-nenek tua begitu. Ini cerita-cerita turun-temurun ceritanya. Padahal cerita di Alkitab lebih penuh. Si Anu pernah naik ke surga, si Anu turun ke neraka. Lebih hebat daripada cerita Alkitab. Padahal fakta Alkitab begitu luar biasa. Ya. Paulus hanya ditunjukkan, hanya melihat, tidak terang, tidak jelas. Tapi atas penglihatannya surga itu, apa yang terjadi? Tuhan taruh duri dalam dirinya. Satu kalinya itu. Nah, itulah Paulus yang berkelas hamba Tuhan Rasul yang hebat. Orang sekarang jadi jalan-jalan dan mainan. Miris. Dan belum satu nabi pun, belum satu rasul pun kita ketemu turun ke neraka. Kecuali Kristus di kisah apa, di Petrus diceritakan. Itu pun bukan dia kemudian pergi ke neraka untuk kepentingan apa. Bagaimana dia memproklamasikan Injil itu dan menceritakan pada orang di neraka. Kenapa mereka ada di sana. Itu berkaitan dengan kematian di atas kayu salib. Tapi sekarang semua orang bisa ke sana. Camkanlah. Apakah Alkitab itu kurang luar biasa? Apakah kebenarannya kurang? Tapi banyak orang bilang, loh Pak, firman Tuhan itu kan berkembang luar biasa, tidak terbatas. Memang tidak terbatas. Lah kalau begitu ya nggak boleh dong cuma batasi dengan Alkitab lah. Anda pikir Alkitab itu apa? Itu firman Tuhan. Maka segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Kalau ada terjadi di luar Alkitab, lalu kita bilang iya, berarti kita mau bikin kitab baru kan? Logikanya mesti dipikirkan. Tapi memang itu. Karena itulah saudara-saudaraku, kesesatan itu terjadi karena ukuran yang kita pakai itu kacau balau semua. Bahwa Allah Maha Kuasa betul, bahwa Allah tidak terbatas betul. Tapi firman-Nya adalah ya tidak terbatas betul yang sudah dikasih ini. PL sampai PB ini. Ketidakterbatasannya adalah kamu sakit, kamu berdoa bisa sembuh. Bisa, tapi juga bisa mati. Bukan sembuh saja. Iya kan? Baca dong Alkitab secara penuh. Ada yang diberkati jadi kaya, Sakeus juga kaya. Yusuf Arimatea kaya, tapi janda miskin tetap miskin. Emang kenapa? Ya, ada yang sembuh dari sakit, tapi ada yang juga sakit tetap sakit. Seperti Paulus maupun Timotius. Emang kenapa? Bacalah lengkap, jangan sepotong-sepotong. Sesuai dengan pesan sponsor. Order yang disukai, ya, inilah kekacauan. Lalu menambah-nambahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah final itu. Padahal sudah jelas, jangan ditambah, jangan dikurangi. Lebih daripada itu adalah murka Allah. Tapi terjadi juga itu. Dengan dalih tadi. Mana boleh dibatasi. Hanya tidak terbatas. Tapi yang dia dengar firman dari mana? Bukan firman. Kata pendeta. Kata pengkhotbah. Nah itu yang disebut oleh Paulus dongeng nenek tua. Itu yang disebut oleh Petrus sebagai isapan jempol belaka. Rasul-rasul ini pakai kalimat luar biasa ya. Satu bilang itu cuma isapan jempol mereka saja. Mereka berbuat begitu hanya untuk menguntungkan diri. Paulus berkata mereka menceritakan dongeng-dongeng nenek tua. Artinya dongeng turun-temurun. Ya. Lalu Paulus ingatkan, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal beginilah yang perlu untuk kita selusuri dan kita pahami dengan utuh. Sehingga bagaimana kebenaran itu penuh dalam kebenaran yang semestinya. Yang kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi hati-hati kepada tokoh yang memitoskan, mengkultuskan dirinya. Hati-hati kepada ajaran-ajaran yang cuma isapan jempol, membesar-besarkan perkara. Dan yang ketiga, yang terakhir yang menjadi perhatian bagi kita semua. Hati-hati, karena kalau kau amati langkah mereka, tampak nyata kemana arahnya. Tapi kalau kau tidak pernah mengerti Alkitab, tidak pernah mau belajar Alkitab, engkau adalah korban berikutnya. Karena bagaimana engkau tahu sesuatu salah, kalau yang benar saja tidak ngerti bukan? Jadi harus ada pembanding kebenaran itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hati-hatilah terhadap ajaran sesat seperti yang Yesus katakan. Paulus ingatkan kembali dalam 2 Timotius pasal 3. Masa-masa yang sukar.
masa-masa yang sulit. Si sesat itu akan datang, kata Tuhan Yesus, dan melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Itu udah kalimat Tuhan Yesus. Karena itu mari kita berjaga dalam kebenaran penuh. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kiranya saudara masih mencintai firman Tuhan. Bukan firman yang saudara suka loh. Firman yang Tuhan ucapkan, katakan, yang mungkin kita gak suka. Karena itu jangan memilih-milih apa yang kita suka. Karena adalah kejahatan memilah firman, lalu bilang ini bagus, itu enggak. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, jangan tambah, jangan kurangi Alkitab. Jangan ada orang yang dikultuskan. Cerita isapan jempol hindarilah, supaya selamatlah hidupmu dalam belas kasihan Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, terus ajar kami berhati-hati di hidup kami terhadap ajaran-ajaran sesat yang memang sudah sejak dulu kala. Dari PL hingga PB, dan Yesus pun bahkan telah mengingatkan betapa berbahayanya zaman. Karena si pengajar sesat akan menyesatkan banyak orang. Surga mengizinkan supaya menjadi bagian pengkoreksian kepada kami. Kami ini orang Kristen sejati atau bukan. Karena itu tolonglah supaya hidup kami yang benar tergantung kepadamu sepenuhnya, berjalan di dalam-Mu, mencintai firman-Mu, ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.